Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balap, ditambat di tengah lapang, dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan siang. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi. Dalam tradisi Melayu, kalau ada orang pantun itu kita mesti balas. Yang jadi masalah itu, begitu dibalas, dia dibalas lagi. Itu akhirnya makanya orang itu kadang nggak selesai-selesai berpantun. Sampai ada penumpang sampai di airport, orang Cina, betul belum? Orang Cina bawa nyonya, beli banana. Kalau boleh saya bertanya, ini toilet letaknya di mana? Akhirnya pesawat baru landing, nanya di mana toilet. Akhirnya karena dijawab terus, akhirnya kalau tuan beli banana di kedai Bu Ana, tak usah lagi kau tunjukkan WC di mana, karena aku sudah berak dalam celana. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kenapa orang memulai di awal itu dengan pantun? Karena di awal itu suasana kita tegang. Jadi begitu diawali dengan pantun tuh orang langsung fresh, hubungan kita langsung mencair. Jadi kalau dilihat dari ilmu komunikasi sebenarnya itu saja. Kayak di awal. Cuman yang jadi masalah ketika ngomong dengan orang banyak diawali dengan pantun, orang banyaknya fresh, yang berpantun stres. Apalagi nih selanjutnya. Alhamdulillah. Dan dari pantun itu tadi saya bisa tahu bahwa jamaah ini orang yang tidak punya masalah hidup. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas. Lepas. Padahal ini siang Ramadan kan. Malah saya curiga ini jangan nggak puasa. Karena orang kalau hidupnya banyak masalah, nggak mungkin ketawanya bisa selepas ini. Kadang setengah mati kita mancing, nggak bisa lepas paling gitu. Mudah-mudahan hidup kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu wajahnya menyeramkan, menakutkan. Coba ketik keywordnya hatta badat nawajizuhu, tersenyum sampai nampak gigi geraham. Nanti akan menemukan beberapa hadis hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu. Jadi Nabi itu juga tersenyum sampai kelihatan gigi geraham. Jadi kalau senyum sampai gigi geraham itu, ya fotolah sendiri. Yang bayangkan Nabi itu seram, menakutkan, gitu, jumpa cerita neraka terus. Itu Ustadz apa? Aku nggak ingat namanya, kayaknya Ustadz neraka itu. Masya Allah, hebatnya kereta api di atas rel. Di atas rel ada peniti. Hebatnya tausiah di XL. Baru berapa menit mic udah diganti. Tema kita adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan dalam iman ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam perubahan. Awalnya dari radio, berubah ke TV, terus pindah ke YouTube, terus pindah lagi ke TikTok. Perubahan yang begitu cepat, semua mengalami perubahan. Ustaz Somad dulu kantor kami di sana, terus pisah-pisah, sekarang di sini, semua berubah. Yang nggak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Nah, di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, bagaimana kita menjaga iman kita? Nggak bisa sendiri.
Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendiri masuk neraka. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Mungkin berjamaah, berkumpul bersama. Orang Jepang, orang Korea hidup dalam kesendirian. Nikah nggak mau. Karena prinsip mereka, kalau bisa makan sate, ngapain beli kambing? Ada yang senyumnya lambat. Loading maklum lapar. Akhirnya rumah kerja, kantor kerja, tinggal apartemen, nggak kenal tetangga, merasa sunyi di tengah keramaian. Tetangga tahunya dia mati, kenapa? Karena nggak bayar listrik. Akhirnya tercium bau, security panggil, ternyata sudah mati. Nah, itu yang terjadi di dunia-dunia berkembang. Stres, depresi, nggak ketemu dengan orang, libur, cuti, Sabtu, Ahad, 24 jam kali 2 hanya ketemu dengan laptop. Semuanya serba online. Ngaji online. Sholat pun online. Tawat. Istri pun online. Game online. Jangan-jangan masuk surga pun online. Nah itu. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kebersamaan kita ini? Ada 5 cara menjaga kebersamaan supaya apapun yang terjadi, perubahan iklim dunia, kita tetap bisa jaga iman kita ini. Yang pertama adalah bersama dalam ilmu. Bukan ibadah dulu. Karena ibadah tanpa ilmu nggak bisa. Sholat 3 orang nggak berilmu. Imamnya nggak berilmu, makmumnya nggak berilmu. 3 orang. Allahu Akbar. Rupanya atap ini lapuk, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuman tikus belum. Kata yang di sebelah, untung aku nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu, la ilaha illallah. Tapi coba lihat pangkal di awal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana? Kalau nggak pakai ilmu. Memang betul adab sebelum ilmu, tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmi, ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin membahas dulu tentang ilmu. Mesti tahu. Jadi ngaji, alhamdulillah. Jadi saya tanya, ini kita komunitas XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit, kalau L lapang, kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian nggak? Ada Ustadz, kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatidz kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau nanya sebulan? Jadi dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar, menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target, di jalan kena tilang, di rumah kena tekanan makhluk terkuat di dunia. Ada pengajian lagi ya. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk dulu. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena
biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, utus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu. Tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Nggak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda. Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada. Kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu? Saya alhamdulillah dengan Ustadz A.A. Gim. Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus, kok nggak ada ke kajian saya? Ada satu. Kenapa nggak ada disebutnya dari tadi? Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke jalan Allah. Maka saya nggak pernah mempedulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok nggak pernah sholat? Ya saya udah baca Quran Pak Ustadz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah, cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat ABC minimalis Pak Ustaz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustaz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustaz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ketemu Pak Ustaz. Kalau gitu cara logika berfikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke An-Nas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa, ya. Itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustaz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sana. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya kita ketemunya di tempat ngaji. Mama. Ya, dulu ketemu papa di mana? Nggak usah tanya. Anak nggak perlu tahu. Anak kan penasaran. Dia tanya papanya, Papa, ketemu mama dulu di mana? Ditangkap security. Coba kalau ketemunya di tempat ngaji. Gimana dulu papa mama ketemuan? Kami waktu itu ada pengajian penuh. Apa nama towernya? Axiata. Saya tahu, cuma mau nunjukkan. Axiata Tower waktu itu penuh sekali. Kebetulan papa di bagian belakang dan mama kamu di bagian paling depan. Pas mau keluar, kepala kami kejedut. Pas mau ngambil cari sendal, hadis itulah kami lihat. Indah untuk diceritakan. Masalahnya yang senyum ini udah nikah semua. Enggak deh. Jadi
usahakan ngaji. Belum bisa ngaji setiap masjid itu saya anjurkan minim seminimnya 3 kali sepekan, karena 3 tiang Islam ini, yang pertama akidah la ilaha illallah, yang kedua fikih, rukun syarat wajib sunat, rukun sholat. Kita tahu orang ini nggak ngaji dari pertanyaannya. Ustaz, sholat apa hukumnya? Sholat nggak pakai peci. Tapi jangan gara-gara ini nanti malah nggak menanya semua. Aku sebenarnya banyak yang mau kutanyakan sama Ustaz Somad tadi. Kenapa kok nggak tanya? Ketahuan aku nggak ngaji. Ustaz, saya sholat itu kadang nggak baca iftitah Pak Ustaz. Kira-kira boleh nggak ya? Dia nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib muakkad. Maka saya sarankan ngaji, dan kalau bisa ditulis. Ini Ustadz nyindir karena kami nggak nulis ya. Kalau ngaji sama saya nggak perlu ditulis, karena nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Kita kalau sudah dapat berburu, dapat rusa, ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikat binatang buruanmu itu dengan kuat, mancing. Karena kalau saya sebut mancing, banyak ibu-ibu yang trauma, karena suaminya sejak pergi nggak pulang sampai sekarang. Rencana nangkap ikan, rupanya ditangkap buaya. Tapi ada yang selamat. Kamu kenapa selamat? Pas mau ditangkap buaya dia bilang, masa sesama buaya nangkap? Jadi ngaji. Ustaz Somad kan Ustaz sampai sekarang masih ngaji. Saya masih ngaji. Kami ngundang Syekh Abdul Aziz Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, khataman Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. Habis Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim, rencana nih tahun ketiga nanti khataman Sunan Tirmizi atau Sunan Nasai. Sahih Bukhari itu isinya berapa Pak Ustaz? 7.275 hadis. Syekh duduk di atas, Ustaz Somad duduk di bawah. Ada itu videonya, carilah. Saya mau mengatakan, ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu, itu berarti baru level. Senyumin aja guys. Soalnya tuh kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Level 1. Nah, jadi usahakan ngaji. Orang kalau tidak ngaji ini luar biasa. Man la syaikha lahu, siapa yang nggak ngaji pakai guru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Kita punya imam, belajar cara baca Quran. Saya malu Pak Ustadz, masa istri saya sudah Quran saya masih Iqra. Loh, kan nggak ada syarat. Memang dulu Pak Kua ada nanya, istrimu Quran, kamu Iqra, nggak level. Nggak ada, kita ngaji. Ya Pak Ustadz, tapi saya malu setiap tahajud malam itu saya mau jadi imam, saya ketahuan nggak bisa baca Quran. Ya imam silent aja dulu. Allahu Akbar, nggak usah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tahsin jangan bulan puasa. 2 kemungkinan. Kalau nggak murid itu pingsan, gurunya pingsan. Bismillahi, dipegang dada ada getaran. Tapi kalau nggak ada getaran, yang dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra tafkhim tebal.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit-sakit. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ada sa, ada sya, ada sa. Ihdinas siratal ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Siratal ladzi, ada za, ada za, ada ja. Siratal laji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, ada da, ada dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang Fatihahnya enggak benar. Inilah masanya. Makanya berilmu.